Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi menjelang siang keluarga Sip. Apa kabar Anda di hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semua planningnya hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Amin ya robbal alamin. Senang sekali di hari ini Jendela Usaha kembali hadir untuk Anda, dan mungkin biasanya dipandu sama sahabat siar kita Harun ya, Harun Al-Rashid, dan mungkin hari ini digantikan oleh Uci Al-Naziha keluarga Sip ya. Nggak apa-apa, yang penting tetap semangat tentunya. Kita temukan berbagai inspirasi usaha dan bisnis di Jendela Usaha ini ya. Oke keluarga Sip, di edisi kali ini 27 Juni 2024 kita akan sharing ya bareng salah satu UMKM juga, yaitu Choco King ya. Rajanya nasi cokot, sehat, lezat, dan nikmat. Nah, sebenarnya seperti apa sih ya inspirasi yang bakal kita ambil dari usaha Choco King ini? Nanti bakal kita bahas lebih lanjut tentunya ya. Dan sebelumnya Uci informasikan juga untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran Sip FM, selain bisa melalui frekuensi 105,8 FM, bisa juga melalui live audio streaming kita ya di www.sipfm.com. Dan tentunya nanti akan ada juga siarannya akan di-share ya di YouTube kita Sip Media. Oke, langsung saja keluarga Sip, bersama Uci di studio sudah hadir narasumber kita, owner ya dari Choco King ini. Ada Kak Muti Yuliandara. Assalamualaikum Kak Muti. Waalaikumsalam Kak. Sehat ya Kak ya? Alhamdulillah sehat Kak. Gimana perjalanan ke Sipnya? Aman ya? Dari mana tadi nih Kak Muti? Dari rumah atau dari mana? Iya, dari rumah, dari Marapalam. Marapalam, iya. Jauh ya, lebih 17 kilo kayaknya deh ya. Iya, lumayan. Lumayan ya. Oke keluarga Sip, Kak Muti ini owner dari Choco King ya Kak ya? Iya. Nah mungkin kita mendengar nama nasi cokot untuk daerah Kota Padang mungkin masih belum terlalu familiar gitu ya Kak ya? Karena memang makanan ini nggak berasal dari daerah Sumatera Barat juga kan ya? Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu nih Kak, nasi cokot ini seperti apa dan mungkin rasanya mengarah kemana gitu ya, biar keluarga Sip juga tahu. Ini Kak, silakan Kak Muti. Iya, boleh. Nasi cokot ini terkenalnya sih di daerah Jawa ya Kak. Cokot itu artinya gigit. Kalau kita kan nasi cokot lebih terkenalnya di Jawa. Kalau kita sih biar terkenalnya di Padang, atau orang mau tahu, kita bilang aja nasi burger gitu. Nasi biar burger, orang nggak rumit juga pemahamannya soal nasi cokot gitu. Tapi emang bentukannya kayak burger gitu ya? Kayak burger. Emang ya, dibungkus pakai kertas nasi ya. Nanti di dalamnya ada di atasnya nasi, di bawahnya nasi, dan di tengah-tengahnya itu ada ayam suwir. Kami ada 2 varian rasa, yaitu ayam suwir balado sama ayam teriyaki. Nanti kedepannya semoga kami bisa lebih banyak lagi variannya Kak gitu. Oke, Masya Allah. Nah ini berarti mungkin keluarga Sip secara visual nggak bisa lihat nih ya sekarang ya. Mungkin nanti bisa lihatnya di YouTube kita ini ya. Emang bentukan nasi cokot itu memang seperti burger gitu ya Kak Muti ya. Dan ada varian rasa tadi ayam suwir balado sama ayam dan teriyaki gitu. Nah mungkin sebelum kita lebih lanjut nih, untuk proses produksinya seperti apa sih gitu ya. Ada karyawan yang bantu atau solo atau gimana ini ya. Mungkin kita ke cerita awal dulu nih Kak Muti ya. Kemudian sebenarnya ini asalnya dari mana? Dari Jawa kah atau dari Padang? Aku sendiri dari Padang ya? Tapi sebelumnya karena udah ada usaha makanan juga, itu Choco King, yang itu viral juga kan di Jakarta dulunya. Jadi sekarang mau Choco King agak berhenti tahun kemarin karena saya punya anak kecil. Jadi karena produksi masih saya ya, jadi sempat berhenti 3 bulanan yang lalu. Udah 3 bulan belakang ini mulailah merintis viralnya Choco King, nasi cokot ini di Jawa. Jadi ya udah kepikiran sama suami untuk bikin juga di Padang karena belum ada gitu. Kalau untuk produksi masih saya, dan dibantu juga sama suami gitu. Berarti emang homemade gitu ya? Iya, homemade. Oke deh. Nah penasaran juga ini ya, kenapa sih sebegitu inginnya merintis di bisnis kuliner gitu kan ya. Nah sebenarnya background dari Kak Muti sendiri seperti apa nih Kak? Apakah memang
ada turunan dari keluarga juga atau pendidikannya emang ke bisnis atau gimana Kak? Ya, untuk orang tua ya ada usaha Masih, juga oke. kan. Dan saya pun background emang orang manajemen logistik juga sih, Oke, gitu, oke. bagian logistik. Jadi emang mengarah ke sana dan hobi juga bikin makanan, apalagi yang lagi viral-viral itu kan anak-anak atau yang orang yang aktif di sosmed kan lebih senang nih sama yang viral-viral Benar, gitu. Jadi ya buka kesempatan juga untuk kita berkarya juga kan di Padang gitu. Oke, jadi emang hobinya juga masak Iya, gitu ya. hobinya juga masak. Jadi istilahnya ini hobi yang dibayar nih kamu Tia. Ya? Iya. Benar sekali ya. Benar. Masak sambil dapat gajinya juga nih Iya. pastinya ya keluarga Sip ya. Oke, nah untuk ini berapa lama nih Kak sudah memulai bisnis kuliner ini Kak? Bisnis jalannya mulai baru 2 bulan, tapi planning ini udah dari 3 bulan yang lalu, tapi baru sempatnya jalannya 2 bulan ini gitu Kak. 2 bulan Karena ada usaha lain juga kan, jadi ya waktu sih Kak untuk itu gitu. Membagi waktunya ya. Tapi sejauh ini aman ya, sama suami pun disupport gitu ya. Iya, alhamdulillah suami support dan bantu juga. Jadi itulah yang memudahkan saya untuk berkarya juga walaupun saya sebagai ibu rumah tangga kan Kak gitu. Oke, nah ini sudah ada berapa titik atau outlet yang tersebar di Kota Padang Kak? Itu ada di Aurduri, sama Andalas dan juga dekat Marapalam dan para Kerakah. Empat ya. Iya. Kalau pusat produksinya di Marapalam. Oh, Marapalam. Oke. Di rumah sendiri ya Kak? Iya. Oke, siap. Nah, mungkin kita juga pengen tahu nanti nih Kak ya, bagaimana sih proses produksinya nanti, terus bagaimana dengan peminatnya, karena kan mungkin lidah orang Jawa ini kan nasi berasal dari Jawa gitu ya, Iya, kalau nggak salah benar. Sunda juga. Mungkin lidah kita beda-beda gitu. Beda-beda. Nah, ya gimana sih mensiasati agar nasi cokot ini memang diminati lah oleh lidah orang Padangnya gitu ya. Nanti bakal kita bahas ya Kak Muti ya di Oke, segmen Kak. kedua. Keluarga sih, buat Anda yang ingin sharing atau mau bertanya ya seputar pembahasan kita hari ini, inspirasi kuliner ala Cokoking ya, silakan di WhatsApp aja, boleh chat atau telepon di 0812 22010159. Kita ke yang satu ini dulu. Jangan kemana-mana, tetap setia di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Kembali lagi di Jendela Usaha ya keluarga Sip, dan kita masih bersama Cokoking ya, rajanya nasi cokot, sehat, lezat, dan nikmat ya. Dan keluarga Sip, Muti Yuliandara ya Kak ya. Iya, Nah, benar, beliau ini merupakan owner dari Cokoking nih keluarga Sip, dan kita masih mengulik ya inspirasi kuliner ala Cokoking bersama Kak Muti ini keluarga Sip. Buat Anda yang ingin join silakan ya di 0812 22010159 ya, boleh melalui chat ataupun di telepon WhatsApp ya keluarga Sip. Untuk yang ingin bertanya ataupun mau sharing ya, boleh nih bersama Kak Muti. Oke, kita lanjut ke talk show kita ini Kak Muti, mengenai proses produksi nasi cokotnya ini nih. Gimana sih proses produksinya sampai nanti pengemasannya seperti apa? Kemudian siapa aja yang membantu Kak Muti dalam hal ini? Mungkin bisa diceritakan untuk keluarga Sip, silakan Kak Muti. Oke, baik, terima kasih Kak. Ya. Untuk proses produksi Cokoking sendiri itu saya sendiri ya Kak, dan Ya. dibantu juga dengan suami. Itu prosesnya kami menggunakan paha dada ayam ya. Oke, dada ayam. Yang itu direbus dulu sebelum dilakukan pesuiran gitu, disuir-suir gitu. Nanti setelah kami rebus dan kami suir, nanti akan ada proses pemasakan, yaitu dengan tergantung dengan varian rasanya. Kalau ayam suir balado itu prosesnya sendiri itu pakai ya, balado dan bumbu-bumbu masak khas Padang juga ya. gitu. Jadi untuk proses sendiri kami lebih ke kayak penggunaan nasi ya, nasi yang ada di Padang, bukan yang nasi ada di Jawa benar. juga gitu kan. Kalau untuk bumbu-bumbu masaknya yang menggunakan rempah-rempah yang ada di Padang gitu. Itu nasinya nasi biasa atau dikasih bumbu nasinya atau seperti apa Kak? Nasi putih Nasi biasa putih aja. biasa ya. Oke deh. Nah, berapa hari sekali produksinya Kak?
Kami karena untuk Choco King ini kan untuk sarapan pagi nih Kak. Oke. Jadi kami palingan untuk peminat orang yang sarapan pagi pengennya yang praktis gitu kan. Iya, iya. Ya udah kami nasi coklat hadir dengan kemasan yang praktis juga nih. Jadi kami produksinya paling banyak itu sekitar 30 sampai 50 30 sampai 50 pieces. ya. Oke, itu sebarannya ke 4 outlet tadi. Iya. Oke, Masya Allah. Nah, ini ada kerja sama juga nggak sih Kak sejauh ini dengan misal nih ada instansi-instansi yang request ke kakaknya untuk pesan dong ini order gitu. Ada nggak sih Kak yang kayak gitu selain dari kakak naruh di outlet-outletnya? Oh ya, ada Kak. Itu kan awal-awal promosi dan awal-awal bikin kan aku itu dulu kasih tester dulu ke teman-teman dan juga saudara-saudara kan. Terus sama teman-teman suami juga teman kerjanya. Di situ karena kami melakukan tester, ya udah selanjutnya dia mau pesan-pesan gitu untuk sarapan paginya ya. Oke, jadi emang ada lah ya untuk orderan ini ya permintaan gitu ya. Iya, untuk PO juga ada. PO gitu. Oke, cara PO-nya gimana Kak? Apakah bisa melalui bisa langsung WA atau DM ke Choco King ID. Tapi sejauh ini gimana Kak menurut kakak sendiri nih sebagai ownernya, kan pasti udah melihat juga kan gimana sih peminat nasi coklat ini sendiri di Kota Padang gitu? Alhamdulillah, karena mungkin kami yang baru pertama yang buat di Kota Padang. Alhamdulillah peminat untuk nasi coklat lumayan bikin penasaran juga mereka gitu. Dan kami juga tiap minggu ada buka di GOR dan mereka tuh terus tuh nanya, Kak ini baru ada loh yang ini gitu katanya kan. Jadi ya berharap juga kan ada tiap hari juga ada di GOR gitu. Kadang kami juga pindah-pindah nggak di GOR aja gitu. Untuk peminatnya lumayan. Kalau untuk balado mungkin kami khususkan untuk orang yang pencinta pedas gitu. Dan untuk anak-anak kami adakan itu yang ayam suwir teriyaki. Dan kebanyakan untuk anak-anak sih suka yang teriyaki gitu. Karena nggak terlalu berasa lah ininya ya, iya, pedasnya pedas gitu ya. Karena ada kecap-kecapnya gitu kan. Oke, jadi emang anak-anak pun suka ini ya ternyata. Iya suka, karena kalau orang lagi di jalan atau pengen pergi kerja kan Kak, itu nasi coklat ini sangat praktis katanya, karena nggak ribet dia bawa tempat makan atau sendok, jadi tinggal dipegang aja, tinggal digigit gitu. Nanti kalau habis pun dia langsung buang gitu kan, nggak perlu dibersihkan atau benar apa. Sekali, nggak ribet lah ya. Gak jadi ribet. Sambil nyetir mungkin ya, mampir dulu beli nasi coklat gitu kan, benar. bisa dimakan sambil ini ya di mobil mungkin kan. Iya, nah, untuk strategi pemasaran sendiri tadi seperti apa lagi Kak? Strategi pemasaran itu pertama aku lakukan tester dulu ya Kak, ke keluarga atau ke teman dan juga ke tempat kerja suami gitu kan. Dari sana orang mulai PO nih, dan di situ setiap orang melakukan pembelian itu saya foto atau video minta itunya kan, testernya atau gimana sarannya gitu. Nanti kita post juga di Instagram kita di Choco King ID, dan di sana juga orang banyak tanya dan DM atau WA juga kan. Dan proses untuk pemasarannya sekarang masih di sosial medianya ya, yang di Choco King ID dan juga di WhatsApp-nya gitu. Oke, emang penting sekali ya untuk nge-share testi dari orang-orang ya kayak. Iya benar, karena kan karena baru di Padang jadi kita butuh tester dulu nih gitu. Nanti kalau udah klop sama rasa pasti orang mau gitu. Benar sekali. Tapi kalau lihat dari kemasannya nih ya keluarga sip ya, Uci sendiri ini udah Kak Muti juga bawa bentukannya gitu ya kayak ini bentukannya tuh imut gitu kan. Pokoknya cocok lah untuk sarapan pagi kita keluarga sip, dan isiannya itu emang seperti yang dibilang Kak Muti, ada ayamnya, udah ada proteinnya gitu ya. Jadi cocok lah untuk Anda yang mungkin nggak sempat sarapan di rumah, bisa nih pakai nasi coklat aja gitu ya. Iya benar. Mungkin ini kelewat ini juga Kak, mewakili keluarga sip juga, untuk harganya berapa sih satu piecesnya? Satu piecesnya itu 7.000 Kak. Mulai dari 7.000. Oke.
Oke, mulai dari 7.000 aja nih keluarga Sip ya, bisa dikonsumsi nih buat Anda siapa aja peminatnya, anak-anak pun juga suka ini. Tapi nasi coklat ini berarti selain hadir di 4 outletnya tadi, kemudian di GOR kadang juga buka ya setiap hari Minggu ya. iya. Minggu, oke. Nah, sering ikut-ikut ke bazar-bazar juga nggak sih? Alhamdulillah juga Alhamdulillah ikut hadir di bazar-bazar. Besok ini juga Pekamrema UPI juga ada Kapan, Kak? Juli, tanggal 10 Juli 10 nanti. Juli. Nah, di UPI ya. UPI ya. Nah, bisa nih buat keluarga Zip yang penasaran, mungkin di UPI akan buka di bazar ya untuk nasi coklat ini. Mungkin untuk ke depan Kak Muti ada ini nggak sih inovasi dari Kak Muti sendiri? Mungkin udah mulai mikir-mikir nih, besok mau bikin yang seperti ini gitu. Ada inovasi nggak? Iya benar. Kami rencana bikin beberapa varian juga kayak rasa ayamnya rendang. Ada juga kayak abon sapi gitu. Nanti ada juga beberapa varian yang lainnya. Insya Allah semoga bisa melakukan diterima oleh lidah orang Padang gitu ya. Karena kalau rendang kan otomatis siapa sih yang nggak suka rendang gitu ya. Nah ini Insya Allah bakal banyak peminatnya nih Kak Muti. Nah sebelumnya juga kita kan ingin ini ya Kak ya, mungkin ngasih tips juga lah gitu ya untuk pendengar kita. Sebelumnya kita pengen tahu juga ini, kadang kan di bisnis kuliner ini pasti akan ada tantangannya sendiri. Benar. Gitu kan, karena ini kan berupa makanan gitu ya, beda hal dengan bisnis yang mungkin barang-barang yang nggak mudah inilah ya, yang tahan lama gitu ya. Nah kalau di bisnis kuliner ini sebenarnya tantangan yang Kak Muti rasakan nih langsung gitu ya Kak Muti sebagai pelaku usahanya, apa sih tantangan untuk bisnis kuliner ini Kak Muti? Kalau untuk kuliner kan ini termasuk makanan yang tidak tahan untuk beberapa hari gitu. Mungkin tahannya cuman dari pagi itu sampai sore tahan nasinya Kak. Dan untuk sambalnya pun begitu, cuman tahan sampai sore. Dan karena itu kami ngambil nasi coklat ini untuk sarapan pagi karena praktis dan hematnya gitu kan. Gitu aja. Iya. Oke. Berarti emang apa ya, kita harus mensiasati juga sebenarnya ya kayak kalau untuk bisnis kuliner ini memang kita tahu nggak ya kita udah ada porsinya, misal sehari ini mau bikin berapa ya gitu. Atau kalau udah ada yang PO ya kita harus pandai-pandai juga untuk stoknya berapa gitu. Jangan sampai kita bikin banyak tapi sehari itu nggak habis. Kan itu kan sayang juga ya Kak. Oke, jadi emang harus ditakar nih keluarga Sip ya, kita harus menentukan dulu nih target pasar kita kira-kira nanti bakal habis nggak sih, kalau ditaruh di sini bakal habis nggak sih gitu. Iya benar. Jadi dicoba dulu nih, kalau seandainya emang laris mungkin bisa ditambah kali ya Kak ya produksinya ya. Misalnya sehari ini alhamdulillah nih terjual 30 pieces atau 50 pieces atau besoknya lagi boleh ditambah tapi jangan misal kayak 10 atau 5 gitu Kak. Oke, jadi bisa diamati dulu lah ya hari ini kira-kira laris nggak ya. Kalau habis semua dan ternyata masih ada permintaan, mungkin besoknya bisa ditambah gitu ya. Oke, karena ini memang bisnis kuliner gitu kan. Iya, bukan kayak kue kering yang hanya beberapa lama. Benar sekali. Nah, mungkin kalau untuk tips sendiri nih Kak, yang buat teman-teman yang juga ingin memulai usaha atau bisnis kuliner ini gitu, seperti apa Kak? Kalau tips untuk tips bagi saya yaitu lebih ke manajemen waktu ya Kak. Apalagi itu kalau ibu rumah tangga dan punya usaha juga atau berkarya di ada juga itunya kan usahanya ya. Manajemen waktu lebih penting gitu. Kita harus pandai-pandai nih cari waktu untuk keluarga, untuk usaha kita juga. Ya kita jangan lupa juga kontrak kita sebagai ibu juga ya Kak. Benar. Tapi anak-anak pernah komplain nggak sih? Sejauh ini belum, karena mungkin saya ya harus dalam sehari itu harus ada kasih pengertian ke dia kalau kita ada waktunya juga untuk berkarya, untuk bekerja, ada usaha, bikin usaha, dan ada juga waktunya kita itu main sama dia atau belajar gitu. Jadi
sharing-sharing sounding aja ke anaknya gitu. Awal-awal ya mungkin sulit karena mungkin dari kecil dia udah terbiasa nih sama aku ibunya gitu kan di rumah. Mungkin pas ditinggal untuk usaha atau apa ya kita lebih sering bilang sih sama dia kalau kita itu juga ada nantinya bikin atau kerja di luar atau itu. Nanti dia insya Allah ngerti gitu. Oke, yang penting ini nih yang paling penting ya, poin penting buat mungkin keluarga sip, apalagi ibu-ibu gitu ya yang pengen memulai bisnis. Nah ini ada bisnis kuliner, nah gimana caranya agar urusan domestik gitu ya nggak kecampur dengan karir kita sebagai seorang pebisnis gitu kan. Nah nggak melupakan peran kita sebagai ibu, sebagai istri juga ya Kak. Iya, ya. benar. Oke, nah mungkin nanti bakal kita lanjutkan lagi nih Kak Muti ya. Kira-kira nanti alamat lengkapnya di mana, mungkin keluarga sip ada yang tertarik juga ya untuk memesan nasi cokot nanti ya, kontaknya kemana, cara memesannya seperti apa, nanti bakal kita bahas di segmen terakhir nanti ya. Dan kira-kira harapan Kak Muti ini untuk nasi cokot atau bisnis nasi cokotnya ini ke depan seperti apa ya, nanti bakal kita lanjutkan. Keluarga sip tetap setia di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Kembali lagi di Jendela Usaha Keluarga Sip dan kita sudah di segmen terakhir ya, berbincang bersama owner dari Choco King, ada Kak Muti Yuliandara dengan tema inspirasi kuliner ala Choco King ya. Dan buat Anda sekali lagi masih ada kesempatan ini yang ingin bertanya ataupun mau sharing bisnis juga boleh ya di 0812 2201 0159. Nah, kita kembali ke Kak Muti. Kalau tadi kita sudah banyak bahas tentang gimana proses produksi dari nasi cokot, terus juga pemasarannya kemana aja, outletnya di mana aja, tantangannya seperti apa ya. Dan kita tadi di segmen sebelumnya kita juga sempat singgung sedikit saran ya atau tips untuk keluarga sip yang mungkin berminat juga ini ya buka bisnis kuliner seperti Kak Muti mungkin ya. Dan berdasarkan pengalaman Kak Muti tadi juga udah dikasih saran sedikit. Nah mungkin ada lagi nih Kak saran yang bisa kita berikan untuk keluarga sip yang ingin mencoba bisnis kuliner ini Kak? Boleh. Untuk tambahan yang ingin buka usaha juga ya, boleh. Pertama itu kita cari peluang dulu nih, peluang apa yang mau kita buka usahanya apa gitu. Dan di sana juga kita perlu juga planningnya dan apa yang harus kita lakukan. Dan dari segi pemasarannya kita harus bikin dulu plan-plannya. Jangan hanya untuk pengen aja tapi planningnya nggak dibikin dulu nih ya, gimana kita produksinya dan ke siapa yang kita pasarkan, dan ini produk kita ini untuk kalangan apa saja, dan kita itu perlu memikirkan hal itu sebelum kita melakukannya. Dan nanti kalau kita udah tahu hal itu, nanti kita perlu ya terus semangat dan lakuin. Atau kita misalnya ada kekurangan atau apa, kita boleh minta bantuan saudara juga atau keluarga terdekat, minta saran dan masukannya gitu. Karena keluarga atau teman-teman kita yang dekat dengan kita itulah sebagai penyemangat kita untuk memulai hal baru itu. Nanti kalau ada orang yang udah menyemangati kita ya insya Allah kita dimudahkan juga gitu kan. Dan tidak lupa berdoa kepada Allah semoga dimudahkan segala urusan kita juga gitu. Dan terakhir itu manajemen waktu kita harus konsisten juga dengan apa yang mau kita usahakan gitu. Oke, intinya memanage gitulah ya Kak ya. Nah, selain dari tadi kita ini ya untuk kegiatannya tadi ada ikut di bazar juga, terus di GOR juga buka ya Kak ya. Tadi nih keluarga sip sempat ceki juga Instagram chocoking.id ya. Ini benar. Kayak ada kegiatan Choco King Berkah ini Kak. Nah, ini seperti apa sih kegiatannya Kak? Mungkin bisa di-share juga untuk pendengar kita. Oh boleh, nanti nih di Choco King ID tidak hanya jualan aja Kak, jadi kami juga nanti ada setiap Jumat ataupun sekali seminggu atau hari Minggu atau hari Jumat kita itu bikin Choco King Berkah juga, mungkin membantu para seperti orang-orang yang di jalan lah Kak, orang yang peminta-minta atau apa kan, ya kita berusaha untuk memberikan semampu kita gitu.
gitu. Jadi kita sambil jualan dan kita sambil cari juga berkahnya dengan benar berbagi sekali. gitu. Aksi sosial ya. Mungkin nggak setiap orang juga bisa beli produk kita, ya udah kita beri gitu. Intinya sih gini juga ya kayak ketika kita pengen usaha kita berkah ya kita harus mengeluarkan sedekahnya juga nih Iya, ya. Nah, benar. melalui program cooking berkah ini kali Iya, ya kayak Cokking, agar semua juga bisa merasakan gimana rasanya nasi cokot dari Iya. Chokoking ini. Benar Sekali. Oke, nah mungkin terakhir bisa di-share ini Kak untuk Instagramnya, kemudian kontak WA mungkin yang bisa dihubungi untuk keluarga sip yang ingin pesan. Nah, kalau ingin pesan nih seperti apa sih syarat dan ketentuannya? Apakah harus ada minimal order atau seperti apa? Silakan Kak. Untuk pesannya boleh ke Instagram kita Chokoking ID ataupun ke WhatsApp kita itu 082288680044 boleh ke sana. Itu kalau untuk pemesanan itu minimal ordernya 6 pieces gitu. Itu boleh mau diantarkan ke alamat juga boleh gitu. Kalau untuk PO kita sarankan tuh H-1, jangan pas hari H gitu. Oke. Jadi bisa lah ya untuk Anda yang ingin pesan mungkin untuk sarapan di kantornya mungkin ya, Iya. satu kantor sarapan nasi cokot Bisa. dari Chokoking bisa di PO dulu H-1 ya. Minimal ordernya 6 ya 6 kayak 6 pieces, pieces ya. Oke, terakhir Kak Muti, harapan Kak Muti untuk Chokoking sendiri seperti apa? Harapan kedepannya semoga Chokoking banyak peminatnya. Amin. Dan semoga variannya juga lebih banyak. Amin. Dan semoga nanti juga ada karyawan atau apanya tempat Masya produksinya yang emang khusus untuk Chokoking. Dan semoga kita bisa nantinya buka lapangan pekerjaan juga. Amin. Nah, ini untuk nih. orang-orang gitu. Benar sekali, bisa memberikan peluang ini ya untuk orang-orang bisa bekerja gitu kan Iya. ya. Semoga Kak Muti ya bisa kedepannya lebih berkembang usahanya ya. Amin, dan ya Allah. punya Terima kasih, karyawan yang Kak. banyak gitu ya. Iya. Oke, Kak Muti mungkin sampai di sini dulu nih kebersamaan kita ya Kak Muti ya. Iya, terima di kasih Jendela ya, Kak. Usaha. Terima kasih juga untuk Kak Muti yang Sama-sama. udah bela-belain jauh-jauh ke Radio Sip ya untuk Iya. berbagi inspirasi untuk keluarga Sip di rumah. Tentang kuliner ala Chokoking ini, nasi cokot ya. Iya, Silakan nasi. nanti dikunjungi Instagramnya, boleh dilihat-lihat Instagramnya di chokoking.id ya. .id. Oke, siap. Dan keluarga Sip juga terima kasih banyak untuk Anda yang sudah setia mendengarkan Radio Sip FM ya di program Jendela Usaha. Hari ini bersama Kak Muti Yuliandara. Beliau ini merupakan owner dari Chokoking ya. Rajanya nasi cokot, sehat, lezat dan hemat ya. Saatnya kami berdua pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf untuk segala kesalahan kata. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.